halaman pertama, di situ ada kata sombong dan benci. Itu bukan merupakan bagian dari keinginan kita, di luar keinginan kita. Ini hal-hal yang bersifat negatif. Lalu kemudian kalau misalnya itu sifat positif, rendah hati, cinta, apakah itu juga merupakan bagian dari luar kita, Bu ya? Penjelasannya bagaimana, Bu ya? Begini ya, di Mesir itu ada cerita yang viral, yaitu supirnya duta besar Indonesia yang biasa antar jemput tamu ke airport. Tamu-tamu negara kan diantar jemput ke airport oleh supirnya duta besar ini. Nah, suatu ketika pulang dari ngantar tamu ke airport, di tengah jalan ada orang perempuan. Di tengah hujan, dia kedinginan, ya liften, nyetop mobil, minta tolong. Lalu dia pun, ya, kasihan ada perempuan di malam hari sendirian di tengah hujan. Jadi liften dipersilakan masuk, malah dia bantu jasnya dibuka, silakan dipakai kepada perempuan yang kehujanan tadi itu. Ditanya kemana pulangnya, ke Azizia gitu, kampung Azizia. Diantar rumahnya pulang. Dia pun masuk ya ke rumahnya dan dia pun pulang ke kedutaan lagi. Sampai di rumah dia lupa jaket jasnya itu Masih dipakai sama perempuan tadi. Jadi pagi harinya dia datang ke rumah si perempuan itu, turun dari mobil di malam hari itu. ya. Nah, akhirnya dia nanya, mana si fulana, tadi malam saya antar ke sini pagi-pagi. Malam diantar ke sini dalam kehujanan. Jaket saya, jas saya dipakai oleh dia. Kata ya tuan rumahnya, anak saya yang mana? Kata ibunya. Seperti ini di temboknya tuh. Iya seperti ini. Ya. Ini mah sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Jadi yang tadi malam diantar tuh Siapa? Itu sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Akhirnya dia penasaran, ditanya di mana dikuburnya, di makam dikejar. Jaket jasnya ada nyangkut di nisan, di meja. Ini geger di masyarakat Indonesia di Kairo pernah begitu ceritanya. Jadi ini seringkali, ini di dalam Al-Quran juga sepertinya memberi peluang kita berimajinasi. Ada orang yang sudah mati tapi masih kelayaban, masih masih Ngayarana. ya masih Ngayarana gitu ya. masih kelayaban, apa kelayaban tuh? Berkelana. masih berkeliaran di dunia ini. Dan ini pantas karena dia lama bergaul dengan orang yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Sampai yang terjadi adalah dia sendiri merasa aneh bahwa setelah dia bergaul, ntar dulu.
tanpa aku sadari setelah lama aku bergaul denganmu, dengan orang yang sudah mati 3 tahun yang lalu tuh, wahai kekasihku, jalan pikiranku berubah perlahan-lahan. Kemudian kurasakan teman-temanku menjadi kebingungan, tidak lagi mengerti, memahami pikiran-pikiranku. Wisejen mikir iki. Ya, ya, sepertinya bahasaku tidak dapat dipahami. Jadi komunikasi dengan masyarakatnya sudah berbeda. Iki bocah ki leglong tapi ya kan ada keanehan-keanehan dalam perilaku sehari-hari. Nah itu. Jadi artinya tetapi di akhirnya ini merupakan satu kegagalan juga. Ada orang yang menemukan seorang perempuan yang layak dijadikan mursyid, tetapi ketika temui ternyata dia sudah meninggal dunia. Atau jangan-jangan ada orang-orang yang sudah meninggal tapi masih bisa jadi mursyid juga barangkali. Mungkin terjadi enggak? Mungkin, Bu ya. Ini persoalannya karena di Al-Quran memberikan peluang bahwa banyak orang yang kita melihatnya sudah dikubur, sudah mati, tetapi Allah menyatakan mereka masih hidup. Betul. Ada nggak dalam Al-Qurannya? Ada. Iya, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali engkau menduga bahwa orang-orang yang terbunuh dalam membela kebenaran bahwa mereka sudah meninggal dunia. Bal ahyaun, tidak, tetapi mereka masih hidup dan masih mendapatkan rizki dari Tuhannya. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun, dan mereka masih mendapat rizki, masih bisa berkeliaran, bisa memimpin orang, bisa memiliki anak putu, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman lama, berarti masih hidup. Nah itu. Apakah ini yang disebut merkayangan atau hantu, ya kan gitu. Nah kita nggak tahu. Tetapi cerita-cerita mitos-mitos semacam ini nih, orang yang sudah meninggal lama masih berkomunikasi, itu menjadi mitos yang menyeluruh di seluruh dunia ada kok. Termasuk di kota-kota maju seperti London juga ada cerita-cerita begitu tuh. Jadi di mana kebenarannya, yang penting bahwa perilaku orang ini pada teman-temannya dianggapnya sudah mulai nyeleneh, mulai aneh. Dan ini pertanda bahwa siapapun ketika engkau belajar benar dan ketika engkau sudah dianggap orang benar, maka masyarakatmu akan menilai kamu bukan orang benar. Nabi Muhammad saja dituduh orang gila. Dituduhnya apa? Orang gila. Kecuali Allah yang membantahnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Allah yang menegaskan Nabi Muhammad bukan orang gila, tapi orang di Mekah menduga dia orang gila karena ngomongnya udah lain. Itulah kira-kira